Baik, selamat pagi semuanya. Sekarang kita akan mencoba membahas akuntansi untuk beberapa entitas. Sebetulnya apa itu akuntansi untuk beberapa entitas? Materi yang berkaitan adalah tentang kombinasi bisnis. Kita lihat di sini kombinasi bisnis itu apa, yaitu merupakan penggabungan usaha ya apabila satu perusahaan mengambil alih kendali atas perusahaan lain. Oke, misalnya perusahaan A membeli 100% saham perusahaan B, maka perusahaan B adalah perusahaan anak. Mungkin ini sudah dibahas oleh temannya. Oke, nah lalu apa saja hal penting? Sini kita lihat bahwa ada pihak yang mengakuisisi ya, yang berkaitan dengan akuntansi ya atau IFRS. Maka beberapa yang perlu kita pahami adalah acquirer atau pihak yang mengakuisisi, kemudian tanggal akuisisi, kemudian berapa nilainya, begitu ya. Kemudian bagaimana pengakuan dan pengukuran asetnya, ya. Karena kita mau mengambil alih perusahaan lain, ya, sehingga bagaimana mengukur asetnya itu yang harus diidentifikasikan. Kemudian mengukur goodwill, ya, apabila kita membeli perusahaan lain nilainya di atas eh, harga equity perusahaan tersebut ya, maka kelebihan tersebut kita akui sebagai goodwill atau di bawah nilai equity, maka bisa dikatakan sebagai bargain purchase ya. Oke. Eh yang penting diketahui dalam kombinasi bisnis adalah kita harus paham betul mengukur aset identifikasiannya atau asetnya ya, aset identifikasian, kemudian liabilitasnya. Oke, ya, aset identifikasian itu yang harus kita perhatikan di sini dijelaskan di PPT teman Anda adalah bahwa pertama dapat dipisahkan, kemudian timbul dari kontrak atau legal right ya. Jadi harus jelas asetnya. Jadi kalau perusahaan mau mengambil alih, maka asetnya harus dapat diidentifikasi. Oke, ya jelas entitas tersebut asetnya apa saja. Kemudian demikian pula hutang, kewajiban. Kenapa? Karena nanti yang akan kita bayar adalah aset dikurangin hutang, teman-teman. Oke, nah, oleh sebab itu kita juga harus paham aset dan juga harus paham liabilitasnya. Ya, termasuk ada kewajiban-kewajiban lain selain yang tertera di dalam laporan keuangan gitu ya, ada hutang mungkin, kemudian ada kewajiban-kewajiban kontraktual, kewajiban kontingensi ya. Apa itu kontingensi yang harus kita pertimbangkan adalah kewajiban yang kemungkinan terjadi ya. Presentasi kemungkinan akan terjadi kewajibannya adalah cukup besar. Misalnya ada tuntutan hukum gitu ya, atau ada garansi yang harus dia berikan, kewajiban-kewajiban seperti itu. Itu namanya contingency consideration. Ini sudah dibahas mungkin contohnya ya. Kalau kita lebih membayarnya maka ada goodwill dan sebaliknya ya. Kalau kurang berarti ada bargain purchase. Di sini kita membeli net aset atau aset bersih perusahaan di atas nilainya. Kita membayar lebih, maka ada yang namanya goodwill. Oke ya, udah paham saya rasa. Nah, kemudian apa itu konsolidasi? Kita sudah paham juga ya, ada di akuntansi keuangan sudah belajar bahwa apabila perusahaan memiliki anak perusahaan, maka IFRS mengharuskan laporannya dikonsolidasi atau digabungkan. Oke, digabungkan. Tetapi ya biasanya kan kalau konsolidasi itu di atas 50% ya. Ini kenapa sih nggak bisa sebenarnya? Di atas 50%. Nah, maka laporan keuangan harus dikonsolidasi. Tetapi ada saja yang membelinya di bawah 50% ya, di bawah 51%, tetapi dia mempunyai kendali, memiliki kontrol. Apa saja kendalinya? Kekuatan aktivitas, kemudian terhadap imbal hasil ada bagian yang sudah disepakati, mungkin bagiannya dia besar gitu ya.
kemudian ada ability, kemampuan untuk menggunakan power untuk mempengaruhi tadi bagi hasil, ya, sehingga dia mempunyai kekuatan lebih. Maka walaupun kepemilikan kita kecil, tetapi karena kita punya perusahaan mempunyai kekuatan lebih, kendali lebih atas perusahaan tersebut, maka juga harus dikonsolidasi. Laporan keuangannya harus dikonsolidasi. Oke? Nah, kemudian ini yang harus Anda pelajari ya, apa saja ya proses konsolidasi ya, eliminasi data-data investasi ya. Kalau sudah menjadi perusahaan anak, maka tidak lagi disebutkan sebagai saham PT anak, bukan. Tetapi sudah tidak ada lagi saham PT anak investasinya, sudah tidak ada investasi saham PT anak. Yang ada di neraca adalah penggabungan penggabungan aset, penggabungan liabilitas, begitu ya. Oke, kemudian tanggal akuisisinya, pengakuan goodwill ya atau bargain ya, kalau kita beli membayar lebih goodwill, kalau kurang maka bargain. Kemudian yang penting lagi adalah nilai wajar aset. Jadi aset perusahaan anak itu kita nilai wajarkan ya. Kita fair value kan lagi, revaluasi lagi. Kemudian aset-aset fix persediaan dan semuanya juga sama ya, dinilai wajarkan. Kemudian mengeliminasi transaksi antar entitas, karena jual beli antar entitas itu harus dieliminasi karena keuntungan perusahaan anak, misalnya kita membeli ke perusahaan anak, maka keuntungan perusahaan anak itu kan akan dicatat di laba kita, menambah nilai total pendapatan, sehingga transaksi jual beli antara induk dan anak juga harus dieliminasi. Apa saja? Piutang, laba, dividen ya. Jadi dividen yang diberikan kepada anak itu sama harus dieliminasi. Dan juga net non-controlling interest. Misalnya kita memiliki sahamnya 80%, maka yang 20% adalah milik perusahaan, milik pengendali internal, minoritas ya, saham minoritas pemiliknya adalah atau yang kita sebut sebagai non-controlling interest. Non-controlling interest ya. Oke. Oke. Teori konsolidasi itu ada dua di sini ya, sudah dibahas mungkin oleh teman Anda, ada teori entity dan teori parenting. Teori entity menganggap bahwa perusahaan grup tersebut ya dengan anak perusahaannya adalah satu entitas. Nah, gitu ya. Merupakan satu entitas sehingga goodwill mencakup bagian net non-controlling interest. Jadi goodwillnya mencakup juga kepemilikan diri perusahaan dari pemilik minoritas ya, atau pemilik yang tidak punya kendali ya, yang 20% lah misalnya. Katakanlah kita kepemilikan kita 80%. Maka dianggap, kalau menurut teori entitas, maka dicatat ya, karena NCI-nya menggunakan metode full goodwill, ada bagian dari NCI. Sedangkan parent company theory dianggap bahwa konsolidasi itu adalah perspektif pemegang saham induk. Ya. Jadi dianggap yang NCI ini adalah pihak eksternal, bukan pemilik, begitu ya. Itu bedanya. Nah, kemudian IFRS pakai yang mana? IFRS pendekatan entity theory. Sehingga kita tetap memunculkan total 100%, kemudian kita jelaskan baru yang 20% itu adalah milik NCI. Begitu. Oke ya. Oke, kita lanjut. Ini kepentingan non pengendali dan kelemahannya ya. Kita bisa baca di sini apa ya kepentingan non pengendali itu. Kepentingan non pengendali itu adalah bagian tadi yang kita bahas 20%-nya. Gitu ya. Full goodwill method, NCI diukur sebagai nilai wajar ya. Jadi proporsional lah ya. Partially goodwill method. Jadi
kita tidak memiliki 100% sehingga angkanya kita eh, apa namanya bagi sedemikian rupa sehingga proporsional memang kita hitung ya. Jadi goodwill-nya berapa, bagiannya NCI gitu ya. Nah, kemudian kelemahan konsolidasi itu juga punya kelemahan, yaitu pertama kinerja perusahaan individual jadi tidak jelas ya, mengaburkan. Karena perusahaannya laporannya digabung, jadi kita tidak bisa melihat individual anak perusahaan seperti apa atau perusahaan induk seperti apa. Ya, kemudian memang kita harus fair value, nah kita harus menilai nilai wajar aset-aset perusahaan anak. Kemudian, nah ini untuk eliminasi memang sangat cukup membuat menjadi rumit begitu ya, karena semua transaksi-transaksi antar induk dan anak harus dieliminasi. Kemudian bisa beresiko adanya entitas khusus. Ya, artinya ada maksud-maksud tertentu yang menjadi dikaburkan ya oleh perusahaan induk ya, menutupi sebetulnya mungkin perusahaan induk labanya kecil gitu ya, kemudian dia ambil alih perusahaan anak yang membuat laba dia menjadi aman gitu ya, tidak rugi misalnya gitu. Oke, kemudian yang penting lagi adalah entitas bertujuan khusus atau SPE. Ini adalah entitas yang dibuat sementara, teman-teman. Sementara. Maksudnya apa sementara? Maksudnya perusahaan ini tidak ditujukan untuk selamanya, tetapi misalnya dalam rangka ada proyek, misalnya proyek besar, misalnya PT Telkom membuat tower besar, nah, kemudian eh, pendanaannya out balance sheet atau pendanaannya dari internasional dibayarkan berdasarkan penghasilan dari proyek tersebut, maka akan dibuat apa yang namanya ini special purpose entity gitu. Nah, kadang-kadang perusahaan memanfaatkan SP ini karena ini tidak ada di laporan keuangan ya, tidak ada di laba rugi, tidak ada di neraca perusahaan. Sehingga kasus Enron yang dulu dilakukanlah untuk menyembunyikan hutang. Nah, begitu sehingga diatur oleh IFRS ya, bagaimana mengungkapkan SPE ini. Oke. Apabila memang pengendalian aktivitas SPE, maka SPE wajib dikonsolidasi. Ya, apabila dia cukup apa namanya aktivitasnya memang sangat relevan dengan perusahaan ya, maka walaupun dia merupakan perusahaan-perusahaan sementara begitu ya, karena dalam rangka proyek saja entitas tersebut dibuat, tetapi ternyata kalau nilainya cukup signifikan dan aktivitasnya relevan sekali dengan aktivitas perusahaan, dia harus dikonsolidasi, teman-teman. Ya, itu yang diatur oleh IFRS kita. Oke. Kemudian juga ada apa namanya hubungan-hubungan lainnya ya. Misalnya entitas dapat dikendalikan meskipun pemegang saham mayoritas bukan pengendali. Ya, jadi ada entitas-entitas yang mempunyai hak-hak khusus walaupun dia nilainya tidak besar. Nah, ini juga menjadi perhatian IFRS juga mengatur semua ya. Jadi walaupun dia kepemilikannya kecil tapi dia mempunyai kendali begitu ya, maka itu harus juga didisclose istilahnya ya. IFRS mencaratkan penilaian kontrol substansi pengungkapan penuh mengenai hubungan. Jadi di dalam disclosure, dalam CALK harus dijelaskan ya, bahwa ada kepemilikan yang walaupun kita nilainya tidak, presentasi kepemilikannya tidak besar, tapi kita punya kendali atas perusahaan tersebut, maka harus diungkapkan ya. Katakanlah misalnya kita hanya memiliki 40% gitu ya, itu kan
tidak anak perusahaan kita, tapi kita punya kendali di situ, maka itu harus didisclose, gitu ya. Apa saja, hubungannya apa, hubungan spesialnya apa. Oke, kemudian juga ada pelaporan per segmen. Intinya di sini ya, secara garis besar, bagaimana melaporkan unit-unit, terutama unit-unit yang memang signifikan ya. Misalnya ada cabang kita yang cukup besar di satu daerah. Misalnya satu perusahaan punya cabang di seluruh Indonesia, tetapi ada satu provinsi yang hasilnya besar sekali ya, sehingga cabang tersebut harus ya haruskan membuat laporan khusus untuk segmen itu saja ya, karena dia mempengaruhi begitu ya, laba nih, katakanlah di sini kalau apabila labanya lebih besar dari 10% gitu harus dilaporkan gitu. Jadi unit-unit besar ya di dalam perusahaan, divisi kah, cabang begitu ya, mengharuskan perusahaan IFRS mengharuskan untuk membuat laporan khusus ya, supaya pembaca laporan memang mendapatkan informasi yang jelas begitu ya, bahwa memang dia punya unit yang hasilnya cukup signifikan. Oke, kemudian bagaimana masalah perubahan mata uang, konversi mata uang atau translasi mata uang. Ya, apabila kita di Indonesia, maka dikatakan mata uang fungsionalnya adalah rupiah. Oke, jadi itu adalah mata uang fungsional rupiah itu, ya. Jadi bukan pilihan manajemen. Boleh nggak kita membuat laporan dalam mata uang dolar? Boleh, ya. Boleh kita merubahnya. Kemudian bagaimana metodenya? Metodenya ada current rate, ada temporal. Kalau current rate maka digunakan kurs penutup aset sama liabilitas ya. Kalau temporer pos-pos moneternya kurs moneter, tapi selisihnya masuk ke OCI. Kalau current rate, kalau temporal masuk ke laba rugi. Ya, keuntungan atau kerugian akibat translasi. Oke, ya silakan Anda nanti pahami lagi kalau misalnya lupa. Nah ini ringkasan nih dari standar akuntansi tadi yang udah kita bahas. Apa saja yang ada di dalam business combination, penjelasan tentang business combination. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.